Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang adab menggunakan media sosial. Jadi topik ini merupakan sangat relevan ya dengan kehidupan kita saat ini, karena media sosial ini menjadi bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan hampir setiap hari, khususnya itu pada generasi muda. Melalui materi ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, media sosial merupakan teknologi interaktif yang memfasilitasi penciptaan, berbagi, dan penyebaran berbagai konten, seperti informasi, ide minat, dan bentuk ekspresi lainnya melalui jaringan virtual. Sehingga, media sosial ini merupakan memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Namun, karena sifatnya ini terbuka, sehingga cepat menyebar. Media sosial juga perlu digunakan dengan sikap dan adab yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif. Jadi, media sosial itu mempunyai banyak sekali dampak positif apabila kita gunakan itu secara tepat. Jadi, media sosial ini memudahkan kita untuk berkomunikasi, terus itu juga mempermudah kita juga untuk mencari informasi, serta menjadi sarana pengembangan bisnis dan kreativitas. Selain itu juga, media sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan yang sehat dan berbagai media pembelajaran, termasuk dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan agama Islam secara menarik dan mudah diakses. Di samping dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan secara bijak, sehingga penggunaan berlebihan atau penggunaan media sosial ini secara berlebihan itu dapat mengganggu kesehatan mental dan menimbulkan kecanduan internet. Itu yang pertama. Yang kedua juga, media sosial ini sering menjadi tempat penyebaran informasi palsu atau cyberbullying serta konten yang tidak sesuai dengan norma dan ajaran Islam seperti pornografi. Oleh karena itu, diperlukan kontrol diri dan adab dalam bermedia sosial. Jadi di sini ada dalil nakli adab menggunakan media sosial, Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi, Islam di sini memberikan pedoman yang jelas dalam menerima dan menyampaikan informasi. Dalam Quran surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meneliti kebenaran suatu berita yang diterima agar tidak menimbulkan kerugian dan penyesalan. Ayat ini juga sangat relevan dengan fenomena media sosial saat ini, di mana informasi dapat tersebar luas dalam waktu singkat tanpa melalui proses verifikasi. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa setiap informasi yang kita peroleh dari media sosial itu tidak boleh langsung dipercaya dan disebarluaskan. Kita perlu melakukan tabayun, yaitu mengecek kebenaran informasi melalui sumber yang dapat dipercaya. Sehingga sikap ini nih penting agar kita tidak terjebak dalam penyebaran hoax dan tidak merugikan diri kita maupun orang lain.
Jadi adab menggunakan media sosial. Sehingga Islam ini mengajarkan beberapa adab dalam menggunakan media sosial, di antaranya tidak menyaksikan bahkan menyebarkan konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam, menggunakan media sosial itu secara sewajarnya saja, serta memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial ini dengan positif. Kemudian juga kita tuh dianjurkan untuk menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat, serta dapat berhati-hati dalam menyampaikan pesan, serta tidak menyebarluaskan aib atau keburukan orang lain. Di sini akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial. Jadi, apabila adab ini dalam menggunakan media sosial tidak diterapkan, maka akan muncul berbagai dampak negatifnya ya. Yang pertama, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat memicu cyberbullying, gangguan psikologis, serta tersebarnya informasi itu yang bersifat privasi tadi dapat mengganggu aktivitas belajar. Selain itu juga unggahan yang melanggar norma atau aturan juga dapat menyeret seseorang ke ranah hukum dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus ya di sini. Baiklah, di sini ada hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial. Sebaliknya, menerapkan adab dalam bermedia sosial ini memberikan banyak sekali hikmah ya untuk kita semua ya. Jadi di sini di antaranya adalah mendapatkan pahala dengan mengunggah konten-konten positif. Kemudian juga kita memperoleh respect dari orang lain karena menyebarkan konten positif tadi. Kemudian juga menambah relasi dan terhindar dari informasi yang tidak benar atau hoax tadi ya. Kemudian juga yang terakhir yaitu kita mengalami pertemanan itu tuh yang positif dan harmonis. Jadi di sini ada penerapan adab menggunakan media sosial. Nah, jadi adab menggunakan media sosial juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara tidak menulis komentar buruk. Kemudian juga tidak menghina atau merendahkan orang lain, serta berhati-hati dalam mengunggah konten. Media sosial sebaiknya dijadikan untuk platform mengembangkan diri, berbagi ilmu, dan menyebarkan pesan-pesan yang bermanfaat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa media sosial merupakan bagian dari teknologi, informasi, dan komunikasi yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan kita modern ini. Oleh karena itu, pengguna sosial harus disertai dengan adab dan etika agar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.